Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ini adalah kelas 5A1 dan 5A2 ya. Iya, Bapak. Ada yang dari 5A1? Ada nggak dari Ada A5, Pak, ada 5A1? Pak, Ada. 5A2 ada. ada juga Pak. Ya. Ini Ada sekarang Pak. minggu-minggu sudah berapa lama PLPK dimulai itu? Sudah hampir 2 minggu ya. Alhamdulillah, Pak. Mingguan. Iya, Pak. Sudah 2 minggu. Nah, sekarang sudah minggu ketiga. Ya, Iya Pak. ya sudah minggu ketiga. Nah, terus eh, ketika kita melaksanakan PLPK itu jadwal ini kan sebenarnya hari Selasa pagi ya Iya untuk Bapak. Iya lima Pak. a satu Selasa dan 5A2 Selasa pagi. Nah, kalau Selasa pagi itu pastinya banyak yang berhalangan ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, jadi kita alihkan perkuliahan kita ini malam saja ya, online saja. Dan kemudian ada 5A1, 5A2. Silahkan nanti saudara bisa masuk di e-kampus ya. Di e-kampus, kemudian silahkan isi kehadiran. Materinya juga ada di e-kampus ya. Terkait dengan materi rencana pembelajaran semester. Ya, nah, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada eh, teman-teman semua ya terkait dengan rencana pembelajaran semester. Jadi ada rencana pembelajaran semester yang saya upload di e-kampus ya, di e-kampus. Nanti silahkan. Nah, kemudian mata kuliah pengembangan kurikulum ini memiliki CPL ya, atau capaian pembelajaran lulusan. Apa CPL-nya? Yang pertama itu di sini mampu memahami teori dan konsep pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Ya, ini CPL-nya. Capaian pembelajarannya yang pertama adalah mampu memahami teori dan konsep pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Bagaimana kita mengembangkan kurikulum pendidikan Islam? Mengembangkan itu cukup banyak ya aspek yang harus kita pahami. Mengembangkan kurikulum pertama subjeknya apa ya, atau subjeknya atau mata pelajarannya apa. Ya, tadi bolak Nah, balik aku. kalau dalam PAI itu mata pelajarannya paling tidak yang harus kita kuasai, yang harus kita pahami, pertama adalah mata pelajaran Quran hadis. Kedua ada mata pelajaran akidah akhlak. Yang ketiga ada mata pelajaran fikih. Dan yang selanjutnya adalah mata pelajaran SKI. Nah, ini ruang lingkup kita, ruang lingkup PAI. Nah, bagaimana kemudian mampu mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang didasarkan atas mata pelajaran ini ya, baik itu berada di madrasah ataupun sekolah. Ya, baik itu Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan juga SKI atau sejarah kebudayaan Islam.
Nah, jadi kita dituntut untuk mampu mengembangkan kurikulum yang menjadi subjek dari pelajaran kita, ya, yaitu ada Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI. Di mana kita mengembangkannya? Ya di mana saja, selama itu bisa terjangkau. Nah, seperti di mana? Misalkan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam itu cukup banyak, ya. Ada madrasah, ya. Kemudian ada sekolah, ada musola, ya, dijadikan tempat pembelajaran juga. Ada masjid, ada majlis taklim, ada lembaga-lembaga lain. Nah, itu tempatnya. Terkait juga ada subjeknya, pelajarannya. Ya, tidak terbatas pada mata pelajaran ini saja kalau di masyarakat, ya. Kalau di masyarakat dia tidak mengenal saudara lulusan PI atau tidak. Yang penting memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan yang kemudian kemampuan itu bisa dipertanggungjawabkan karena itu kemampuannya adalah kemampuan multidisipliner. Kemudian apalagi selanjutnya yang kedua itu adalah capaian pelulusannya dalam mata kuliah ini adalah mampu, ya, menganalisis dan mengevaluasi kurikulum dengan konteks nasional maupun global. Nah, kurikulum PAI dalam konteks nasional itu sudah tidak diragukan lagi menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Di mana terdapatnya aturan itu? Ya dalam Undang-Undang Sisdiknas, ya, dan juga dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang kebebasan beragama. Ya, tentang kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar, dalam Undang-Undang Sisdiknas itu ada sesuatu yang menyatakan bahwa eh, pendidik, ya, peserta didik harus diajar oleh pendidik yang seagama. Nah, di pendidikan agama itu sangat dekat, ya, sangat dekat, sangat erat dengan sistem pendidikan yang kita laksanakan selama ini. Nah, nah, kemudian selanjutnya apa tujuannya lagi yang ketiga itu? Ya, mampu merancang inovasi kurikulum PAI sesuai dengan tuntutan zaman. Sesuai dengan tuntutan zaman itu maksudnya bagaimana? Nah, kita bisa memahami bahwa kurikulum kita bisa memahami bahwa kurikulum PAI itu adalah kurikulum yang sudah berjalan cukup lama, ya, yang sudah berjalan cukup lama. Apa maksudnya berjalan cukup lama? Ya kan sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Islam itu sejalan dengan sejarah Islam itu sendiri. Nah, sudah ada pendidikan Islam itu sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Sudah ada. Nah, karena itu pengembangan dalam pendidikan Islam itu memang sudah berjalan cukup banyak. Nah, ketika berjalan cukup panjang itu, maka perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian apa? Ya, dari konteks materinya, budayanya, dan lainnya. Pelajaran-pelajaran pendidikan agama Islam itu bersifat tetap. Ya, misalkan dalam konteks akidah, dari dulu kita harus meyakini bahwa Allah itu satu, tidak boleh menyekutukannya. Itu harus tersampaikan sampai saat ini. Nah, misalkan apalagi kita dalam konteks syariat, ya, dalam konteks syariah dan konteks lainnya kita juga harus tetap berpedoman pada ajaran-ajaran Islam. Ada rukun iman, ada rukun Islam yang harus kita pedomani, dan rukun Islam dan rukun iman yang harus kita pedomani itu sampai sekarang, ya, walaupun sudah berjalan cukup panjang,
Tapi sampai sekarang tidak berubah. Nah, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana itu semua kita sesuaikan dengan konteks saat ini. Nah, artinya agar tujuan pendidikan Islam itu tidak ketinggalan zaman. Kenapa? Karena pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang sangat memperhatikan konteks waktu, ya, kapan, di mana. Nah, karena konteks waktu itu dan di mana itu, maka pembelajaran-pembelajaran Islam itu kemudian eh, harus mampu menyesuaikan dengan ruang dan waktu, ya, di mana dia berada, perkembangan apa yang terjadi, tapi nilai-nilai utamanya harus tetap berlangsung, harus tetap dijalankan. Nah, kemudian ada lagi nih capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, ini capaian pembelajaran mata kuliah. Ini sudah saudara bisa baca ya. Di antara misalkan mampu memahami konsep dasar kurikulum. Karena kita belajar tentang pengembangan kurikulum, maka yang utama kita harus mampu memahami nih konsep dasar kurikulum. Apa itu kurikulum? Bagaimana cara mengembangkannya? Apa dasarnya kita mengembangkan kurikulum itu? Untuk siapa kita mengembangkan kurikulum itu terus terjawab dalam konsep dasar kurikulum. Yang kedua, mampu menjelaskan teori kurikulum, ya, teori-teori kurikulum. Kurikulum banyak sekali teori-teorinya, baik berasal dari ulama-ulama maupun teori-teori kontemporer, ya, termasuk juga teori yang berdasar dari eh, orang-orang Barat, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu mampu menganalisis kebijakan kurikulum nasional dalam kaitannya dengan kurikulum PAI. Nah, kurikulum PAI yang sifatnya nasional ada nggak? Ada. Kurikulum yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama adalah sebagai kementerian yang menerbitkan kurikulum-kurikulum terkait dengan pendidikan keagamaan. Nah, karena itu kurikulum-kurikulum ini harus kita pahami secara baik. Misalkan dulu ada kurikulum moderasi beragama, ada kurikulum anti terorisme gitu ya, ada kurikulum multikultural ada, atau sekarang disebut dengan kurikulum moderasi beragama dan sekarang disebut dengan kurikulum cinta gitu ya. Kita harus memahami itu, bagaimana kemudian mempelajari materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang terkait dengan kurikulum itu sesuai dengan pesan kurikulum. Tapi kurikulum itu kan sifatnya adalah teks ya. Yang sesungguhnya adalah ketika kita berada di kelas dan ketika kita mengajar di kelas. Nah, karena itu kita harus mampu menganalisis kebijakan-kebijakan kurikulum nasional, ya, dalam kaitannya dengan kurikulum PAI. Kemudian yang keempat ini mampu menyusun rancangan-rancangan pengembangan kurikulum PAI. Rancangan apa dalam pengembangan kurikulum PAI itu? Ya, rancangan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Peserta didik. Apa yang harus kita lakukan? Rancangan apa yang kita perlukan agar kurikulum yang kita kembangkan bisa diterima dengan baik dan diimplementasikan, diaplikasikan oleh peserta didik. Nah, kemudian ini yang kelima ini mampu menghasilkan inovasi dalam bentuk eh, proyek, ya, tugas atau artikel-artikel ilmiah. Saudara nanti bisa menulis luaran dalam bentuk artikel dan luaran lainnya, sehingga kemudian mampu memahami pembelajaran atau kurikulum ini secara baik, ya. Nah, itu paling tidak capaian pembelajaran yang dibebankan pada kurikulum pada mata kuliah ini, ya, tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, ini adalah teori-teori apa tema-tema yang kita bahas. Nah, tema-tema yang kita bahas ini, ya, seharusnya ada 16. Nah, karena kita teman-teman semua sedang PLPK, nah paling tidak saudara ini
harus nanti apa namanya? Saya tidak akan memberikan saudara presentasi ya. Saudara presentasi tentang nomor satu, nomor dua dan seterusnya. Tapi saya mencoba nanti karena pembelajaran ini paling tidak eh, dilakukan dengan jumlah pertemuan ya. Pertemuan yang seharusnya 16 kali pertemuan. Nah, tetapi bisa dilakukan dengan 8 pertemuan. Nah, selebihnya adalah tugas ya. Tugas di mana tugas ini nanti menjadi melekat ya, melekat dalam tugas saudara ketika melaksanakan PLPK. Nah, dari 16 ada apa? Hah? Ini lagi Zoom juga ya. Ya, ntar lu dah. Box ini aja itu laptopnya. Box ini laptopnya, laptopnya. Oke, sementara ya, sebentar dulu. Kalau ada linknya, klik aja linknya. Linknya, klik linknya. Nah, ini ada 16 tema ya, 16 tema yang harus kita selesaikan, tapi pertemuan kita 8. Makanya kemungkinan nanti setiap kali pertemuan ada beberapa tema yang disampaikan. Tetapi saudara harus memahami ini dan juga nanti tugas-tugas perkuliahan ini akan saya sampaikan. Tetapi tugas ini lebih, nah ini nanti akan saya ganti tugasnya ya. Nah, tugasnya akan saya ganti terkait dengan tugas yang memang sesuai dengan PLPK ketika sekarang saudara melaksanakan PLPK. Ya, jadi nanti saudara ketika melaksanakan PLPK, kemudian juga nanti mengembangkan kurikulum sesuai dengan apa yang saudara ajar. Nah, ini referensi-referensi bisa saudara baca dalam referensi ini ya. Nah, jadi pertemuan ini sekarang karena ini memang baru pertemuan pertama, kita anggapnya pertemuan pertama tentang RPS, kita lebih cenderung pada dialog ya. Pada dialog, kalau saudara ada pertanyaan terkait dengan materi ini, disilahkan. Nah, ini kan ada gabungan dari dua kelas ya, ada kelas A1 dan kelas A2. Nah, karena itu kelas A1 dan A2 itu masing-masing masuk di kelasnya ya, karena di kelasnya itu terpisah. Ada kelas A1 dan A2. Nanti presensi atau kehadiran saudara klik di situ. Dengan masing-masing sudah saya berikan RVS, rencana pembelajaran semester, tapi nanti terkait dengan tugas sudah saya akan saya sesuaikan dengan tugas saudara. Nanti saudara bisa memilih salah satu dari tugas tersebut. Nah, jadi pertemuan kita ini tidak normal dalam pengertian 16 kali pertemuan. Jadi kita ada 8 pertemuan perkuliahan seperti ini ya. Dan selebihnya adalah saudara memberikan tugas melalui link yang nanti saya berikan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berbarengan. Tugas ini diberikan dengan apa namanya? Saudara praktik kegiatan lapangan, praktik lapangan profesi keguruan. Nah, itu saja mungkin. Kalau ada hal-hal yang disampaikan, disilahkan. Ini saya ada Umi Solihat, ada nggak Umi Solihat? Kalau saya panggil kameranya dibuka ya. Ada nggak Umi Solihat? Nggak ada. Ada Muhammad, ya, Muhammad Syamil, ada Muhammad Syamil. Ada Pak, ada Pak, ada Pak. Kok Ya, hilang kamu sinyalnya PLPK ya? di mana? Di Karimah Pak, Apa yang kamu dapatkan dari PLPK itu? pengalaman Pak buat mengajar Pak, Ngajar apa di sana? mengajar usul fikih. Usul fikih. Iya Emang Pak. ada jurusan apa aja di Al-Karimah kok bisa ngajar usul fikih? Kamu ngajarnya di SMP apa SMA apa Di aliyah? DMA Pak, DMA. Memang di DMA di situ ada mata pelajaran usul fikih. ada Pak. Jurusan apa? Jurusan jurusan agama,
Nah, jurusan. kalau jurusan agama kamu ngajar usul fikih, itu harus bisa menyesuaikan RPP-nya ya dengan usul Iya fikih. Pak. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi di sini Elisia. Ada Elisia. Elisia Shiva. Iya, Bapak. Kamu di mana Hadir PLPK-nya? di Mister Biatul Aulad, Pak. DMI Tarbiyatul Aula di mana? Di Nanggewer, Pak. Apa kamu ngajar apa? Ngajar bidang PAI itu akidah akhlak. Nah, akidah akhlak. Kamu sudah siap untuk mengembangkan kurikulum akidah akhlak? Siap, Bapak. Ya, Insya Allah. siap ya. Nanti Iya, Kak. silakan kamu baca di RPS-nya ya terkait dengan tugas. Tugas-tugas yang tadi akan sesuaikan karena kamu sedang melaksanakan PLPK. Oke, ini Baik. perkuliahan kita ya. Kalau mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, disilahkan terkait dengan PLPK ataupun terkait dengan apa namanya mata kuliah ini. Ada. Nah, oke Izin kalau bertanya, Pak. ya silakan. Ini mau nanya aja, apakah jadwal perkuliahan kita ini sudah tetap di online, apa namanya, jamnya udah tetap kita masuk online malam, apa akan berubah, Pak? Oke, ini terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Dari awal perkuliahan ini memang saya untuk mata kuliah pengembangan kurikulum PAI ini berusaha mencari waktu yang tepat. Mulai dari hari pagi, Selasa pagi kalau tidak salah jam 8 ya sesuai dengan jadwal yang disebarkan oleh Kaprodi, ternyata banyak mahasiswa yang tidak bisa karena sedang melaksanakan PLPK. Nah, karena sedang melaksanakan PLPK, saya pun tidak mengganggu, ya, tidak mau mengganggu pelaksanaan PLPK. Karena walaupun bagaimanapun ketika perkuliahan dilaksanakan, maka konsentrasinya menjadi tidak fokus. Nah, karena itu saya mencoba berdiskusi kepada teman-teman saya, muncullah kemudian gimana kalau hari Selasa itu diubah menjadi Selasa sore. Nah, ketika Selasa sore seperti ini baru pertama ya kita kuliah kan di mata kuliah ini. Iya, Pak. Ya, nah baru kuliah ini kemudian juga saya izin ke Pak Kaprodi yang lainnya karena pelajaran ini bersifat pertemuannya teoretis ya, teori-teori yang disampaikan, praktiknya tapi nanti tetap dilaksanakan dalam PLPK. Jadi pertanyaan tadi, apakah bersifat tetap? Ya sampai saat ini saya menginginkan untuk hari Selasa ini ba'da maghrib ya, kita melaksanakan perkuliahan ini. Karena itulah yang memungkinkan dan paling semua teman-teman mahasiswa itu bisa. Kalau dilaksanakan pagi, ya banyak alasan ketika melaksanakan VLPK. Dan itu memang merupakan tugas yang tidak bisa dihindari. Jadi saya berharap teman-teman semua untuk meluangkan waktu untuk perkuliahan kita yang harusnya dilaksanakan pagi ya menjadi ba'da maghrib dan pelaksanaannya bersifat online seperti ini. Ya, dan ini juga sudah diizinkan oleh Kaprodi dan Ketua. Kalau memang mau diubah menjadi Selasa pagi, ada nggak ya sini yang siap kira-kira? Tidak, Bapak. Nggak Ada ada, jam. kayaknya. Nah, itu masalahnya ya. Jadi begitu ya. Oke, itu pertanyaannya ya. Mudah-mudahan jam segini kita bisa siap nantinya. Ada lagi Ya, Pak. Makasih, Pak. yang lain, ada lagi yang lain ya. Makasih juga sama-sama. Yang lain ada lagi? Ini ada namanya saya acak aja nih ya. Ada Reni nggak? Reni mau tanya nggak Ren? Ada namanya Reni Ambar di sini. Ada Reni? Ada Pak Ada yang mau ditanyain? Kamu PLPK di mana? di MA Sirojul Falah Pak. Sirajul Pala. Sudah berapa pertemuan? Ah, dua pertemuan Pak. Dua pertemuan. Mata pelajaran apa? SKI, Hah? SKI Pak. SKI. Ketika Ya, mengajar kamu diawasi nggak sama guru?
Diawasin, Pak. Diawasi, Ada ngasih teman form penilaian nggak? ngasih Ngasih, dilengkapi nggak ininya, perangkat pembelajarannya? perangkat pembelajaran. Apa aja yang dilengkapi sama kamu? Buat Perangkat RPP-nya nggak? pembelajaran apa ya? RPP bikin. Ya, terus apa lagi? Baru Punya itu buku aja, Pak. teks pelajarannya? Kenapa, Pak? Punya buku pelajarannya? Pakai LKS. Ya, LKS. Ya, kamu bisa ini juga nggak? Apa namanya? Membuat intisari. Boleh juga teman-teman ini membuat modul ajar sebenarnya ya. Oke, Reni, terima kasih. Lanjut PLPK-nya. Baru Oh, dua pertemuan, semuanya harus ada 19 19. tambah 4 tambah Ujian Nambah satu 4. satu. Jadi dua dua puluh puluh empat ya. empat Iya, Pak. Itu maksimal atau dibatasi dengan waktu ya. Dibatasi dengan waktu sampai Desember ya. Oke, tadi ada lagi ada yang bertanya? Terima kasih Ren. Reni, makasih. Iya, Pak, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ini ada namanya Aji. Aji ada Aji Catur. Hadir, Pak. Gimana Ji? Lancar? Alhamdulillah, Pak, lancar. Di mana ininya PLPK-nya? Di MA Al Karima, Pak. Oh, yang ya, Karimah sama dengan teman kamu yang tadi ya? Iya, Pak, sama, Pak. Ya, tapi kamu ngajar apa? Saya ngajar ilmu tafsir, Pak. Wah, Sama luar biasa. geografi. Ilmu tafsir dengan apa? Geografi, Pak. Sama umumnya juga, Pak. Ya umumnya, tapi diusahakan lebih banyak porsi untuk mata pelajaran PAI. PAI ya. Nah, Iya, nanti itu Pak. lebih banyak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain nih? Ada lagi, ada Siti Humaida, ada Siti Humaida. Siti Humaida. Pak, Oke ya. Saya berharap Hadir, oh, Pak. hadir. Pak, Iya, Gimana Pak. kamu? Ya, gimana PLPK-nya di mana? Saya di Arohma, Pak. Ar-Rohmah. Gimana udah berapa Iya, kali pertemuan? udah kelima kalinya, Pak. 5 kali. Ada kendala nggak? Iya, sejauh ini sih enggak ya, Pak. Ya, Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua yang ada di sini, ya. Jadi kalau ada kendala apapun, libatkan DPL, ya, dosen pembimbing lapangan. Komunikasikan, ya. Jangan sampai dosen pembimbing lapangan tidak mengetahui di mana kamu melaksanakan PLPK. Oke ya, teman-teman semua, saya meyakini saudara semua adalah sedang sibuk ya melaksanakan PLPK, menyiapkan RPP dan maaf Pak, izin lainnya. bertanya Pak. Ya, silakan, silakan. Eh, maaf izin bertanya mengenai PLPK. Ya, Kan di situ tertera 19 pertemuan. gimana Ya. gimana? Kan di situ kan tertera 19 pertemuan PLPK kan. Ya, Nah, ya, kemudian empatnya at school dan satunya ujian. Kemudian eh, bagaimana ketika ketika dalam 1 bulan ini misalkan saya sudah menyelesaikan semuanya itu 24 pertemuan itu. Apakah langsung ujian atau nunggu jadwal dari kampus ujiannya? ya. Gini, kalau untuk ujian itu tidak dijadwalkan oleh kampus. Jadi Hmm, yang menjadwalkan ujian itu adalah peserta PLPK dengan memberitahu kepada DPL. Ya. Nah, kalau kamu sudah 19 tambah 4 tambah 1 pertemuan, nah itu rasional nggak? Kan baru berapa minggu. iya, maksudnya kan Jadi ini kalau. bahasanya itu kalau kamu sudah maksimal ya, maksimal itu 19 kali pertemuan, 4 ekstra dan 1 ujian. Itu maksimalnya, berarti kamu sudah selesai. Tapi kalau dibatasi waktu misalkan sampai Desember 2025 akhir itu kamu belum mencapai pertemuan seperti itu,
Nah, maka nanti harus ada dialog dengan DPL. Ya, apakah kamu harus melengkapi 19 kali pertemuan, mengulang di sekolah lain atau tidak? Nah, maka karena itu nanti ini memang masih diskusi, ya masih diskusi dengan ketua, ketua PLPK. Jadi saya tidak Iya. mengambil keputusan. Karena itu saya ingin menyampaikan terpenuhi dulu 19 kali pertemuan. Kalau sudah 19 kali pertemuan berarti pertemuannya sudah. Kalau seandainya ekstrakurikuler, ekstrakurikuler ya, itu sudah 4 pertemuan, maka dianggap selesai. Maka kamu tinggal menunggu ujian. Dan ujiannya juga harus tidak sendiri-sendiri ya. Satu hari ya bisa 2 atau 3 orang. Hari berikutnya bisa 2 atau 3 orang. Karena satu kali pertemuan saja yang dihadiri oleh dosen, guru pamong, dan DPR. kamu sendiri sebagai pengajarnya. Nah, karena Iya. itu kapan ujian dijadwalkan oleh masing-masing kelompok. Ya, nanti dikasih tahu sama DPL-nya. Dan kemudian DPL juga nanti harus tahu di mana kamu melaksanakan PLPK. Dia nanti akan supervisi, ya. Supervisi, ya supervisinya yang tidak harus memberitahu. Saya akan supervisi datang ke sini tanggal sekian, jam sekian. Tidak perlu. Tiba-tiba datang aja. Nah, itu aja mungkin ya. Itu ya, Maaf terkait Pak, dengan pertanyaannya. izin nanya lagi. Ya. Ketika kita sudah melakukan 19 pertemuan, terus 4 ekskul, dan misalkan kalau udah ujian juga misalkan ini Pak. Nah, setelah itu apakah kita terus ngajar lagi atau ngisi daftar kehadiran juga Pak? Ya, kalau memang itu sudah terpenuhi, ya sudah. Artinya kamu tinggal menunggu teman-teman kamu ya untuk selesai. Dan kalau kamu memang sudah selesai itu, maka berkas-berkas RPP itu harus ada bukti fisiknya. Pertemuan 1 Hmm. sampai pertemuan 19, ekstra ke 1 sampai ekstra ke 4, dan ujian. Karena masing-masing nilai itu nanti akan direkap, rekapitulasi nilai PLPK. Nah, yang berhak menilai PLPK itu adalah DPL. Nanti DPL berhak memberikan kamu nilainya apa. Jadi berkas itu harus disimpan atau diserahkan kepada DPL. Karena di akhir itu setiap kelompok harus menyelesaikan laporan yang sudah Ya. ada di buku panduan, ya, harus membuat laporan. Jadi bukti fisik selama pertemuan-pertemuan itu harus ada. Nah, Oh gitu ya. gitu. Jadi Ya. nanti final di akhirnya adalah bahwa kelompok ini dapat nilai ini yang merekomendasikan adalah nilai A, B, atau seterusnya itu oleh dosen pembimbing lapangan. Kalau sudah Berarti dinilai, laporan sudah selesai, itu dianggap sudah selesai dan sudah ditutup. Nanti sebelum penilaian itu kalau sudah ada waktu kamu sudah selesai, maka nanti kamu akan ada namanya ujian akhir dengan DPL, ya. Nah, nanti apakah ujian lisan atau apa terkait dengan nilai, ya nanti karena itu nanti akan saya sampaikan ke DPL, ya. Itu ya. Jadi harus disimpan berkasnya dengan baik. berarti ekskul juga harus ngasih kertas penilaian juga ya Pak ya? Ya, kertas penilaian yang sama. Ya, karena kegiatan ekstrakurikuler pun harus ada berkas penilaiannya. Dan Oke. ada lampirannya, ada RPP-nya. Misalkan kamu ngajar pramuka, kan kurikulum pramuka itu ada di SKU, tergantung tingkat dan golongannya. Kalau kamu misalkan ngajar hadroh, yang diajarkan hadroh itu apa? Itu juga harus terisi rencananya. Ya, walaupun mungkin Oke. dalam bentuk yang kamu inisiatif sendiri, tidak harus berbentuk seperti RPP mata pelajaran pada umumnya. Ya, tapi harus mencantumkan jam keberapa, pertemuan keberapa, yang disampaikan apa, evaluasinya seperti apa. Itu juga harus ada. Kalaupun Oke. kamu mengajar ekstrakurikuler untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Oke, gitu ya. Iya, terima kasih Bapak. Nah, jadi setiap kegiatan kamu itu terdata. Karena itu saya memberikan link yang terkait dengan presensi kehadiran. Nah, itu tiap hari harus diisi. Nah, nanti kalau ketika DPL meminta, saya akan memberikan hak untuk mengedit atau apa bukan mengedit untuk menerima membuka laporan itu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain?
Maaf, Cukup? Bapak mau nanya. Ya, silakan. Kalau Siapa nih? RPP sama Sasi. Siapa namanya? Sasi. Kelas berapa? Aduh, aduh, siang. A2. Aduh. Ayo silakan, silakan. Kalau untuk RPP itu kan satu lembar ya, Pak. Nah, RPP itu beragam. Maka kemudian kan awalnya dikesampaikan kamu ke sekolah itu harus berdiskusi dengan guru mata pelajarannya. Nah, ketika berdiskusi dengan guru, kamu akan bertanya, di sini menggunakan kurikulum apa? Ya, ketika memang dia masih menggunakan RPP satu lembar, ya kamu menyesuaikan. Ketika dia sudah menggunakan kurikulum A, B, C, kamu harus menyesuaikan dengan kurikulum itu. Nah, bentuk RPP terserah, ya. Kalau memang yang satu lembar itu dianggap bisa oleh sekolah, ya silahkan, tidak masalah. Itu ya, Ya, Sasi. baik, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Tapi jadi penilaian kampus, Pak. Gimana? Tapi jadi penilaian akhir kan, Pak? Ya, nanti setiap RPP itu kan dilampirkan pada setiap kali kamu ngajar berserta POM penilaian. Nah, POM penilaian itu setelah dinilai sama guru pamong, kamu simpan baik-baik, kamu kasih identitas pertemuan satu, dua, dan seterusnya. Nanti itu akan direkap, ya. Jadi nilai kamu itu nanti akan direkap secara keseluruhan. Rata-ratanya berapa sehingga akan memunculkan nilai konversi A, B, dan seterusnya. Itu ya. Baik, Pak. Makasih. Jadi, jadi yang diperlukan oleh DPL itu adalah bukti fisik. Sehebat apapun kamu ngajar, tapi POM penilaian, kemudian RPP-nya tidak ada, ya tidak bisa dinilai. Nah itu, jadi perlu adanya bukti fisik berupa RPP atau POM penilaian atau lainnya yang disahkan, ditandatangani oleh guru atau guru pamong. Oke, itu ya. Ada lagi yang lain? Mohon izin Pak, Ya, eh silakan. izin lagi bertanya. Untuk tadi permasalahan ini Pak tentang jadwal perkuliahan, kuliahan Bapak, kita selama perkuliahan nanti bakal online terus, apakah ada offline-nya juga Pak? Ya, ini pertanyaan bagus juga ya. Saya sih berharap tergantung kesepakatan ya. Kalau memang nanti kita perlu pertemuan secara offline, dijadwalkan saja. Disilakan saja kapan dan tentunya harus di kampus ya. Apakah mungkin nanti kita tentukan hari apa kita menggunakan Selasa jadwal utama itu pagi gitu ya. Itu silakan. Nah, Selasa pagi itu. Nah, jadi kalau apakah pertanyaannya harus online atau offline, sementara ini saya jawab kita melaksanakan perkuliahan ini secara online. Kenapa? Karena mahasiswanya sedang melaksanakan PLPK. Kalaupun teman-teman semua di sini merencanakan perlu boleh kita pertemuan satu atau dua kali offline, disilahkan asal kita sepakati waktunya. Ya, itu saja mungkin. Atur ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Bapak saya mau nanya, Ya, silakan. kalau misalnya ngajarnya sama, misalnya kelas 6, tapi pembahasannya sama, itu bisa satu RPP tidak, Pak? Kalau mengajarnya sama, jamnya sama, ya saya RPP-nya sama itu aja. Maksudnya gini, kalau ngajarnya kamu temanya sama, bahasanya sama, yang ngajar kamu ya kan itu satu RPP. Iya, RPP-nya bikin satu atau misalnya bagi-bagi lagi RPP untuk kelas 6A, 6B gitu-gitu, Pak. Oh, 6A, Atau 6B. Enggak, bikin satu RPP saja. kan, Pak. Tapi Terus maksudnya begini, form eh, penilaiannya enggak di itu situ kan dengar, setiap kita ngajar itu kita harus melengkapi dengan RPP. Misalkan jam pertama di kelas A, jam kedua di kelas B. Jam pertama RPP-nya berbeda dengan jam kedua, walaupun temanya sama. Kenapa? Karena di RPP itu ada kelas di atasnya. Kelas berapa? Karena itu kamu dihitung dua kali ngajarnya. Ya, gitu. Siapa tadi?
Saya Bapak. Ya, jadi begitu ya. Misalkan kamu jam pertama di kelas A, itu dengan RPP. Jam kedua di kelas B dengan RPP lagi. Jadi kamu satu hari itu dihitung dua pertemuan. Iya, berarti RPP-nya itu kan misalnya ngajarinya sama nih materinya, Pak. Nah, itu berarti bikin dua RPP itu apa bisa digabungin jadi satu gitu loh, Pak. Tetap bikin dua RPP karena kan dinilainya berbeda Hmm, dan pertemuannya berbeda. Dan di RPP itu di atasnya ada identitas kelasnya kan? hmm, Nah, oh, kemudian kamu ngajar kelas orangnya beda nggak? iya beda, Waktunya beda nggak? beda. Pelajarannya sama kan? Iya, Ya, jadi beda RPP-nya. Jadi kamu dihitung satu hari itu dua pertemuan. berarti sama juga ya, Pak, from penilaiannya ya, Ya, tiap artinya kelas. gini teknisnya, kamu buat RPP yang satu, misalkan 3B, di print lagi yang satu identitasnya harus 3A, misalkan begitu. Kan di bawahnya guru pamongnya mungkin berbeda. Kalau guru pamongnya satu, misalnya, Pak, Ya nggak apa-apa, tetap aja kan kelasnya berbeda. kalau misalnya kita misalnya ngambilnya, kan saya kira akhlak. Nah, eh ada disuruh untuk gantiin guru badal yang lain gitu, Pak. Nah, itu bisa masuk nggak? Ya kalau disuruh menggantikan tiba-tiba, ya, maka biasanya kamu sudah siap belum RPP-nya? Biasanya mah kalau digantiin itu belum, Pak. Ya belum, karena itu kamu minta sama guru yang kamu gantikan itu untuk menilai kamu dengan kamu ngajar apa dan dengan pom penilaian tetap diberikan ke dia biar ada nilainya walaupun diberikannya belakangan, ya kan? Misalkan guru itu minta kamu ngajar di sini tanpa direncanakan terlebih dahulu, tetap kamu minta pom penilai dari guru tersebut. Nilainya kamu siapkan, RPP-nya kamu siapkan, ya, dari guru tersebut. Itu dihitung satu pertemuan juga. Paham nggak? Berarti kalau misalkan kayak tentang pembadalan, kita harus minta RPP-nya juga dari guru Nah, yang artinya begini. penerima apel Jadi juga ya, Pak? saya menyarankan jangan sampai di tengah jalan itu guru pun seenaknya mengubah-ubah karena ada yang PLPK tiba-tiba nyuruh kamu. Karena ini kan proses pembelajaran yang sudah terjadwal. Nah, artinya dibahasakan dengan guru tersebut ya dengan bahasa yang baik. Ya, kalau memang kamu belum siap kan saya belum menyusun RPP gitu misalkan. Tapi guru itu ya silakan aja ngajar nanti saya nilai belakangan itu nggak apa-apa karena kamu berada di sekolah tersebut. Tetapi sedapat mungkin hal itu dihindari. Kenapa? Berarti manajemen sekolahnya tidak baik, tidak rapi. Ya harusnya direncanakan sebelumnya. Nah seperti itu ya. Ya, Pak, baik. Ya Terima jadi kasih. jadi setiap kali kamu ngajar harus ada RPP. Nah kalau bisa dihindari untuk tiba-tiba mengajarnya tiba-tiba lagi enak-enak selesai Pak tolong ngajar di kelas ini tanpa ada diskusi terlebih dahulu karena kan kamu setiap kelompok itu harus buat jadwal. Nah ini ganti siapa ini ganti siapa hari apa. Tetapi ketika mendadak kamu disuruh ngajar ya ngajar saja, tapi tetap minta pom penilaian dari guru tersebut. Nah itu saja mungkin ya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi sementara ini saya sampaikan kita melaksanakan perkuliahan setiap hari Selasa ba'da maghrib selama 8 kali pertemuan. Selebihnya nanti praktek yang tergabung di mata kuliah ini. Prakteknya apa? Nanti akan saya perbaiki di POM RPS. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup perkuliahan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Astagfirullah anta wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih wabarakatuh. Bapak. Ya, izin saya keluar ya.